mengharapkan semua anak-anak dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan ya. Walaupun anak-anak belajar dari rumah, tetapi tetap semangat untuk belajar ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mau belajar agama. Tuhan tolong bimbing kami supaya kami mengerti dan memahami setiap pelajaran yang kami pelajarin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini anak-anak, kita mau belajar agama ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah pelajarin tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia ya. Nah, peristiwa dalam kehidupan manusia bermacam-macam ya. Ada yang peristiwa menyenangkan dan ada juga peristiwa yang tidak menyenangkan ya anak. Nah, Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai peristiwa ya. Tentu ada maksud dan tujuan Tuhan ya. Yang pertama, agar kita hidup takut akan Tuhan ya. Yang kedua, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Nah, Tuhan sedang mendidik kita dalam berbagai peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita ya, agar kita ya mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita anak-anak. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita halaman 5 ya, tentang peristiwa yang menyenangkan ya. Nah, pada umumnya setiap orang merindukan peristiwa menyenangkan dalam hidupnya ya. Contohnya saat merayakan ulang tahun ya. Yang kedua, saat mendapatkan hadiah ya, atau saat naik kelas ya, atau saat libur, atau pada saat keluarga diajak jalan-jalan ya. Pasti hati sangat bersuka cita ya. Pasti hati sangat semangat ya. Hore, saya bisa merayakan ulang tahun. Hore, saya bisa mendapat hadiah. Hore, saya bisa libur. Sehingga ketika saya libur, saya bisa ikut jalan-jalan bersama keluarga ya. Itu namanya peristiwa menyenangkan ya. Nah, setiap orang menyukai peristiwa menyenangkan, bahkan berusaha menciptakan suasana menyenangkan dalam hidupnya ya. Nah, Ibu memberikan salah satu contoh tokoh di dalam Alkitab ya. Ini namanya Abraham ya. Abraham ini orang yang takut akan Tuhan ya. Dia tetap taat dalam perintah Tuhan ya. Nah, pada suatu hari Abraham meninggalkan negerinya ya. Di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 10
ya, menceritakan tentang Abraham yang memiliki sanak saudara dan kekayaannya berupa tanah dan hewan ternak serta hidupnya nyaman. Ya. Nah, kehidupan yang sangat menyenangkan bagi Abraham, ya. Nah, berada di tengah sanak saudara dengan terpenuhi segala kebutuhan yang dia perlukan, ya. Nah, di tengah peristiwa menyenangkan itu, ya, Abraham ya dipanggil Allah untuk meninggalkan sanak saudara dan negerinya, ya. Abraham diminta pergi ke tanah yang akan ditunjukkan Tuhan Allah kepadanya, ya. Abraham tidak menolak, ya. Abraham selalu taat dalam perintah Tuhan, ya. Inilah peristiwa yang menyenangkan bagi Abraham, ya. Melalui pertolongan Allah, bangsa Israel juga mengalami peristiwa menyenangkan, ya. Di dalam kitab Keluaran pasal 12 sampai 13 menceritakan tentang bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, ya. Nah, jadi bangsa Israel merasakan pertolongan Allah yang sangat luar biasa, ya. Ketika mereka yang pertama selama dari kutuk yang berkali-kali menimpa bangsa Israel, ya. Yang kedua, selama menyeberangi laut Teberau, ya. Yang ketiga, Allah melindungi mereka dengan tiang awan dan tiang api, ya. Yang keempat, menikmati manan di padang gurun, ya. Nah, setiap pengalaman menyenangkan membuat bangsa Israel bersuka cita, ya, dan mereka selalu bersyukur kepada Allah dan mereka selalu sujud dan menyembah Allah, ya. Inilah bangsa Israel, ya, peristiwa yang menyenangkan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka, ya. Selanjutnya, peristiwa yang menyedihkan, ya. Nah, Ibu memberikan salah satu contoh di dalam toko Alkitab, ya, yaitu Ayub, ya. Ini Ayub, ya. Ayub menderita dan sedang duduk menggaruk lukanya, ya. Ayub, ya, menderita penyakit kusta, ya. Nah, di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3, ya, menceritakan tentang kehidupan Ayub, ya, di tanah Uz, ya. Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, ya. Ia takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan, ya. Ia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, ya. 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, ya. Nah, Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur, ya. Nah, kehidupan Ayub berubah ketika Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, ya. Ayub mengalami penderitaan yang sangat luar biasa hebatnya, ya. Nah,
pada waktu itu ya kehilangan harta bendanya ya, dan disertai juga kehilangan keluarganya ya. Nah, bagaimana Ayub menyikapi penderitaannya itu ya? Ayub tetap takut akan Allah ya. Ayub tidak menyalahkan siapa saja ya. Ayub selalu patuh ya. Manusia menerima setiap hal dalam hidupnya ya, peristiwa menyenangkan atau peristiwa menyedihkan ya. Nah, jadi bagi Ayub Allah yang Maha Tahu ya, Ia melihat setiap hal yang dilakukan dalam hidup Ayub ya. Ayub yakin bahwa Allah tetap memelihara dan tidak meninggalkannya ya. Begitu juga di dalam kehidupan kita anak-anak ya. Walaupun ketika ya contohnya ya anak-anak mengalami peristiwa menyedihkan, jatuh sepeda ya, tidak boleh menyalahkan siapa saja ya. Harus ya tetap bersyukur ya. Segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita ya anak. Nah, Ibu akan memberikan ayat hafalan ya. Ayat hafalan terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 14 ya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Tugas yang pertama, apa penyebab terjadinya peristiwa menyedihkan dan menyenangkan ya. Yang kedua, bagaimana cara mensyukuri peristiwa menyedihkan dan peristiwa menyenangkan. Yang ketiga, bagaimana perasaanmu jika tidak dapat mensyukuri peristiwa yang menyedihkan dan menyenangkan ya. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Tuhan Yesus memberkati.